Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isqatin Fadilah, NIM 18 17 40 10 63. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas saya, yaitu aplikasi statistik pendidikan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bu Fitri Nikmatul Maslahah MPD. Di sini telah disajikan kasus, yaitu seorang peneliti tengah meneliti pengaruh kecakapan kepala sekolah dasar terhadap kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa di suatu kabupaten. Peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 25 sekolah dengan data penelitian sebagai berikut. Nah, di sini sudah disediakan data penelitiannya. Pertama-tama kita harus membuka SPSS terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat data view-nya yang berdasarkan data tadi sesuai dengan kasusnya, yaitu kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa, kemudian kecakapan kepala sekolah. Kemudian ya, di sini juga terdapat variable view dari data view yang sudah ditulis tadi, yaitu ada kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa, kecakapan kepala sekolah. Dengan rincian, rule-nya di sini adalah menggunakan input dan measure-nya menggunakan scale. Dan desimalnya itu adalah 0. Jadi untuk teman-teman yang desimalnya masih 2 atau 3 itu bisa diganti menggunakan desimal 0. Terserah sih. Jadi untuk output normalitas kita harus membuat halaman baru karena ini berbeda dengan penjelasan yang tadi ya. Nah, untuk namanya saya di sini menggunakan nilai dan tipe. Teman-teman bisa menggunakan nama lain, terserah. Dan untuk desimalnya di sini tetap menggunakan 0. Kemudian untuk value-nya, nah seperti ini. Value-nya saya menggunakan value 1 dengan label X1. Teman-teman bisa menggunakan label lainnya. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Nilai, kemudian tipenya. Ini nilainya, nilai yang tadi digabung menjadi satu kolom. Kemudian ini kelas-kelasnya. Kelas 1, kemudian ini ada kelas 2 dan kelas 3. Ini data yang tadi dijadikan 2 kolom. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Kemudian klik analyze. Kemudian deskriptif statistik. Kemudian ke explore. Ya, betul sekali. Nah, muncul seperti ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah memplot-plotkannya ya. Tadinya kan nilai sama tipe berada di sini, kemudian saya pindahkan kalau nilai itu berada di dependent list, kemudian tipe itu berada di factor list. Kemudian kita cek dulu plot. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita centang, yaitu normality plot, kemudian stem, kemudian factor levels, kemudian non gitu. Kemudian kita klik. Ya, setelah kalian centang semua ini, klik continue. Nah, akan muncul seperti ini lagi, kemudian kita klik OK. Nah, ini output dari normality. Kita langsung saja di copy. Nah, kemudian kita tempelkan di sini di Word-nya, di laporannya. Dimana keputusan X1 nilai SIG signifikan itu lebih dari 0,5, maka H0 diterima sehingga sampel berdistribusi normal. X2 nilai signifikan lebih dari 0,5, maka H0 diterima sehingga sampel berdistribusi normal. Begitu juga dengan X3. Setelah itu kita lanjut ke uji linearitas. Ya, selanjutnya kita beranjak ke
uji linearitas ya. Kembali lagi ke halaman yang tadi, pencet analyze, kemudian compare means, kemudian means, klik means. Nah, ini kebetulan saya sudah diplot-plotkan ke dalam dependent list sama independent list ya. Untuk kecakapan kepala sekolah itu berada di dependent list, kemudian independent list itu kinerja guru. Option. Kemudian kita klik option. Kemudian kita centang test for linearity. Ya, for, mohon maaf ya. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita lihat bagaimana outputnya. Nah, di sini ya betul sekali. Kita cari. Nah, kita cari ini tabel ANOVA atau ANOVA tabel, kemudian kita klik dan kita copy. Nah, kita langsung digabungkan dengan laporan sebelumnya di sini. Ya. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa Y1 nilai signifikan kurang dari 0,5, maka H0 diterima sehingga ada hubungan yang linear antara kecakapan kepala sekolah dan kinerja TU. Kemudian Y1 nilai signifikan kurang dari 0,5, maka H0 diterima sehingga ada hubungan yang linear antara kecakapan kepala sekolah dan peserta siswa. Itu adalah keputusan, maksudnya pilihan keputusannya. Dan keputusan akhirnya yaitu karena nilai signifikan semua lebih dari 0,5 sehingga ada hubungan antara kecakapan kepala sekolah dengan kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa. Ya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita beranjak ke uji multikolinearitas. Ya, langsung saja ke SPS-nya. Nah, di sini kita klik analyze lagi, kemudian regression, kemudian linear ya, klik linear. Nah, ini kebetulan saya sudah diplot-plotkan juga. Ini pokoknya plot-plotannya seperti ini. Kecakapan kan saya ada independen ada kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa, kemudian di sini ada seperti ini, begitu ya. Kemudian cek statistiknya seperti apa. Nah, ini ada beberapa yang harus kita centang, yaitu estimates, model fit matrix, kemudian ini kolinearitas diagnosisi, kemudian kita ini nggak dicentang ya, gengs. Nah, klik continue. Nah, setelah itu oke. Nah, muncul data. Nah, muncul data seperti ini, koefisien. Kita copy ke dalam Microsoft Word. Nah, langsung copy saja, copy, klik. Masuk ke laporan yang tadi bersama dengan yang lainnya. Nah, di sini langsung kita copy di sini. Kemudian ya, karena di sini ada nilai VIV-nya kurang dari 10, maka H0 diterima sehingga tidak ada multikolinearitas. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Kembali lagi ke halaman yang tadi SPS-nya. Nah, kita klik analyze lagi, kemudian ada regresi. Nah, regression, kemudian linear. Nah, di sini udah kita plot-plotkan. Langsung saja masuk ke statistiknya. Nah, di sini sudah kita plot-plotkan ya. Kemudian kita cek dulu plot. Nah, kemudian kita klik separate. Ini ke X ya langsung. Nah, kemudian yang ini itu ke Y. Nah, selanjutnya kita klik continue. Seperti biasa, klik continue, kemudian ke OK. Nah,
Kemudian kita klik seperti biasa di copy paste, kemudian kita taruh di sini. Saya cantumkan di Word dengan kriteria keputusan, yaitu karena scatter plot acak maka H0 diterima sehingga tidak ada gejala heterokedastisitas. Nah, ya, kemudian kita langsung masuk ke uji autokorelasi. Kembali lagi ke SPSS. Nah, di sini ada masih yang tadi ya, masuk ke analyze lagi. Kemudian regression, kemudian masuk ke linear lagi. Nah, di sini kita cek statistik, kemudian centang, estimate, kemudian model fit. Nah, ini model fit, kemudian Derbin ya. Dan ini tidak ya. Nah, ini tidak. Oke, ntar dulu. Ini tidak. Continue. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita copy model summary-nya dan kita masukkan ke ini. Nah, kebetulan saya sudah. Untuk mencari seperti ini, kita harus melihat outputnya. Nah, kemudian untuk mengetahui DU-nya itu mana, itu kita ini predikat value-nya DU, kemudian DL-nya itu menjadi 100 atau diambil dari ini center. Nah, ini ya, langsung dicatat di sini saja, di copy juga nggak apa-apa sih, tapi kalau misal dicatat lagi juga nggak apa-apa. Nah, dengan hasil akhir keputusan yaitu karena nilai Darwin-Waston itu 2,041, nilai tersebut kurang dari DL dan 4 DL, sehingga H0 diterima, jadi tidak ada gejala autokorelasi. Seperti itu.